Belum, kita nungguin dulu. Belum ada makanan. Oke, sekarang ini kita kedatangan aktor yang jadi buah bibir. Wah. Buah bibir netizen karena keharmonisannya. Kita panggil dia, Ferdy Ali. Oke, sebelum kita ngobrol nih ya, tapi ini apa namanya yang aku mau tanyakan, di mana ditemani istri tercinta Ferdy dan juga anak-anak ziarah ke makam almarhumah Yunisa di ulang tahunnya. Aku punya tayangannya dulu. Oke, boleh silakan duduk. Iya, terima kasih. Kita sampai kaget ya. Kita nanya. Oke, jadi kamu selalu ajak istri untuk ziarah. Betul. Kan pernah kesini juga ya waktu itu ya, jadi bintang tamu sempat bilang kalau memang kita sebulan sekali itu berziarah ke makam istri yang pertama, Sasha Yunisa gitu. Dan alhamdulillah istri support selalu, kasih dukungan, bahkan kalau memang lagi hektik sama pekerjaan atau nggak ingat, tiba-tiba istri alhamdulillah ingetin gitu. Ya ikhlas sih. Nggak ada suatu kecemburuan di sana. Justru dengan berziarah itu banyak hal yang bisa kita ambil sih pelajarannya. Gitu. Jadi itu yang membuat netizen tuh kagum gitu ya. Berarti kemarin tuh bertepatan di hari lahir. Pas hari lahirnya Sasha. Jadi pas tanggal 28 November. Pas juga lagi waktunya ada, ya udah kita berziarah gitu. Terus ya udah deh. Makamnya di? Ada di perumahan daerah Pondok Cabe. Pondok Cabe. Dekat sih sama rumah sih, nggak terlalu jauh. Kadang juga ke sana nggak harus pakai kendaraan sih, kadang-kadang sambil lari sore, jogging, mampir bawa alat-alat, bersihin sendiri gitu, terus berziarah. Oke, jadi dekat dari tempat tinggal juga yang sekarang. Dekat. Oke. Ini yang membuat netizen tercuri gitu ya. Ini kagum ngelihat istri yang ya berbesar hati, ikut mendampingi suami dan juga anak untuk berziarah. Gitu ya. Oke, tapi Fer, kalau ngelihat sekarang ini, bagaimana caranya menjelaskan ke semuanya gitu ya kan? Karena masih banyak orang yang masih nggak gitu ya, masih banyak orang yang juga yang nggak tahu gitu. Ya, kalau memang gimana ya, udah resiko sih ya Mas Ruben pas posting ke sosial media ke ranah publik. Orang-orang punya opini yang berbeda-beda, macam-macam sih gitu. Tapi kalau untuk menjelaskan sih, saya rasa ya nggak perlu menjelaskan sih ya, biar mereka dengan opininya masing-masing terserah gitu. Dan saya menghargai opini mereka lah gitu. Apapun itu, mungkin ada yang bilang cintanya habis di istri yang pertama atau apalah gitu. Jadi ada aja tuh semua ya gitu. Ada omongan-omongan itu. Tapi menurut saya sih, ya kalau habis istri yang pertama ya enggak lah, karena saya nikah sama yang istri yang kedua. Memang tidak, jujur sih saya bohong kalau saya bilang cinta dan sayang sama Sivi nikah ya, karena kita nggak pacaran kan, kita taaruf nikah, dan cinta itu, rasa sayang itu tumbuh di perjalanan pernikahan kita. Gitu. Oke, berarti kalau sekarang Ferdy kesibukannya apa nih sekarang ini? Masih di persinetronan, pertelevisian dan perfilman. Juga mulai merambah ke belakang layar sih, perfilman. Pokoknya kalau udah berkegiatan mah udah normal semuanya. Iya. Iya. Kamu mau ngomong apa sama istri yang ada di rumah lagi nonton? Yang pasti, Mom, bersyukur banget punya istri kayak Mom. Yang selalu sabar, selalu support apapun itu tentang kegiatan Papa. Terus juga sayang sama anak-anak, banyak menuntut. Bersyukur sih, alhamdulillah, nggak Sasha, nggak Mamom, nggak Mamam, nggak Mamom. Kalian sama-sama aku sayangi, sama-sama aku cintai. Mamom bisa ambil pelajaran di sana. Papa mencintai Mamam sepenuh hati, sama halnya Papa mencintai Mamam juga sepenuh hati. Jadi Papa mencintai seseorang full. Papa nggak akan melupakan, walaupun orang itu sudah nggak ada di dunia ini, tetap Papa ingat. Dan walaupun itu memang terjadi sama Mamom,
hal itu akan serupa. Nggak ada bedanya. Jadi buang jauh-jauh pikiran negatif dan tepis semua omongan yang negatif. Orang berkata apa tentang Mamam dan keluarga kita. Yang penting, insya Allah keluarga kita akan selalu samawa, harmonis. Kalau orang bilang harmonis, insya Allah, amin, itu doa didoakan dan kita terhindar dari penyakit hati, amin. Amin. Sweet ya, dia sweet loh, Mas. Sweet. Ayo bentar, ayo ada yang mau disampaikan buat Agus, silakan. Tante kaget. Si Wendy orang kita udah sampai Melbourne, lu masih aja kayak pelabuhan ratu. Itu udah sampai Melbourne, Wendy. Bukan gue mau nyampein ke Agus. Igun ada mau sampein ke Agus. Bukan Agus itu. Agus Gua sama temen gua, Agus Wahyudi. Di Tebet. Itu Agus Sunandar banyak. Agus Wahyudi. Gue nggak ada temen, nggak ada. Agus ketawa. Agus ketawa. Enggak, kalau yang temen gua ketawa. Iya. Tapi enak Temen gua ya ngeliat, ketawa, Agusnya ye. tapi enak ya Omang ngeliat si A adem gitu ya, bininya juga adem Iya, gitu. dia mah ada AC 2 PK. Iya, kayak enak gitu. Dingin banget. Pernah Dingin banget. gue tonjok lu ya. Lu sih mulai. Gue sih mulai. Padahal dia Oke. itu. Sekarang ini kita kedatangan penyanyi juga nih. Ini jarang banget loh, Oma kalau ke Brownies Iya. pasti udah maunya nih. Lu kalau Penyanyi nih kalau ada lagu aja baru kesini. Kalau nggak ada karya udah diteleponin susah lo penyanyi lo. Nah lo. Tapi kalau penyanyi yang satu ini tuh dia baru landing di Jakarta habis konser kemarin. Ya, kita panggil langsung ini dia, Anmes Kamalai. Halo. Ame, kangen Ame deh. Datang ke Brownies. Anmes, Mana si Ame nih? Kalau nggak ada yang baru aja ditelepon nggak diangkat lo. Biasanya penyanyi-penyanyi ini emang nih. Emang sama buat Ame. Nggak kebiasaan nih penyanyi-penyanyi. Kalau lagi nggak ada perlunya diteleponnya susah. Duduk. Ngomong Me, kenapa? Aneh saya duduk. Keren pakai baju yang tadi. Enggak. Pakai baju apa Me? Pakai baju apa? Ini ada anak-anak band tuh tadi tuh. Biasa Om Mas. Biasalah. Iya. Apa kabar? Baik, Igun, baik. Nggak apa-apa kalau mau ngobrol dulu. Nggak ada masalah. Anmes ini baru saja pulang kampung dan menghibur orang-orang di tanah kelahirannya. Ya, Aku betul. main tayangannya dulu ya. Ini dia. Oma, aku boleh tanya nggak sama Anmes? Mes, kalau misalnya itu kan kemarin konser di ND ya? Ya. Itu kalau kayak gitu tuh kasih pemberitahuan ke warga gitu, bawa lilin ya gitu. Yang pas Itu bukan Paham lo. handphone. Gua kemarin habis syuting, gua baru ingat gua mau cerita. Gua habis syuting, gua ketemu orang di jalan. Kak Igun nggak apa-apa kepalanya kena itu, katanya bukan atap rumah, katanya apa namanya? Genteng. Penonton lagi lo. Anmes, katanya kamu sampai terharu ngelihat orang-orang pada hafal lagu kamu ya? Iya, karena sebenarnya lagu yang Anugerah Terindah itu nggak ada di dalam setlist. Jadi begitu iseng aja lempar pertanyaan ke penonton. Itu baru ciptain mereka hafal? Nggak, itu Bukan, lagu selama itu. Lama. Pada berisiknya biar dia jawab itu. Lagu udah dua tahun lalu sebenarnya. Lagu udah 2 tahun lalu, cuman akhir-akhir ini lagi rame di TikTok. Terus abis itu pas nyampe ke ND, pas nyanyi lagu-lagu Anmes yang lain, begitu lempar pertanyaan ke mereka, kalian mau lagu apa lagi kira-kira? Soalnya kayak suasananya hangat banget kan? Kan boleh kan kalau misal nyanyi lirik sedikit. Langsung kasih orang kan boleh kan? Boleh. Oh, kata lu nggak boleh. Beda. Nih, Penyanyi nggak ada aturannya. Nyanyi dulu. dari nih. Wes, lagu yang Tuhan Kuci apa? Itu pertamanya kan song dulu. Kalau Tuhan ku cinta dia kayaknya kan. Song dulu kan? Iya. Song. Nah, kalau rap kan baru ngajak bareng-bareng kan? Betul. Nah, kalau ini nggak dari song suruh orang nyanyi. Tahu aturan. Lu ngapain? Gue Igun bukan Anmes. Gue Igun. Iya. Mak,
Ngerti nggak, Me? Penyanyi aja begitu. Mak, boleh nggak? Orang belum baru musik mulai nih. Dreng, dreng, dreng. Harusnya kan kita dulu nyanyi. Kalau dia nggak musik, dreng, dreng. Lu mah penyanyi dangdut beda yuk. Orang, lu mau lagu dangdut, mau lagu apa? Ini orang-orang Biasanya Nyanyi dulu. biasanya pas ref, kalau enggak emang udah dikonsep sama tim musik, jadi emang di part ini udah disediain. Nah, buat itu. nyanyi bareng. Nah kalau kamu ngejelasinnya gitu aku percaya. Kalau yang lebih deh kalau cari dia nggak pernah ngajarin gue lo. Ngapain lo? Dan besok siapin genteng lagi Dan di sini Dan. Saking viralnya, lagu Unmesh banyak digunakan untuk konten kebaikan. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Tapi kamu tahu gak sih kalau lagu kamu itu dipakai sama beberapa konten gitu? Sebenarnya enggak, cuman kalau kayak Anugerah Terindah yang lagu udah lama dirilis tapi tiba-tiba banyak dipakai, itu kan kita nggak ada yang tahu. Itu berarti bukti bahwa ketika kita berkarya aja, nggak usah mikir yang macam-macam. That's true, Ame. Tapi Ame itu semua lagunya dia hit semua loh. Amin. Ya kan? Dan Keren semua emang lagunya karyanya. dinyanyikan dulu baru ke penonton. Iya. Iya, enggak lagu Ame ya? nonton. Wah panggilan Ame. Berarti kalau Po Ame itu lagu kamu ya? Lucu kan Wen? Ada aja orang rumah ketawa tahu. Iya. Ame aja tawa dong liat tingkah lu Ame. Enggak lagunya Po Ame ya bisa yuk. Anak saya tadi ngomong sama gue gitu. Itu kayak Igun bibirnya kena tahuan. Gue bilang, iya. Ketemu. Iya, Ame nggak tahu. Jarang dia kemarin nggak tahu. Begitu otaknya nggak ada deh kepikiran begitu. Ya, dia kan anaknya baik aja nggak enakan. Ya, sekarang mereka adegan ya. Ceritanya Ayu, Wendy lagi apa sih? Apa? Main. Nyolek. Gak ada. Dia nyolek gitu kali. Terus nanya kapan mau nyekar lu katanya. Wajar. Oke, mereka adegan yuk. Ayu dan Wendy lagi duduk. Gua mau bilangin mama nggak bisa. Nggak bisa ini. Ih klien gue bete lo baju gue udah gini. Oh ya udah. Kok klien? Ini gimana ceritanya? Ya udah lu kalau nggak mau duduk lu tiduran pinggir jalan. Ayu dan Wendy lagi duduk di pinggir jalan. Nggak Di mau samping mana? warung. Sono dulu. Igun dan Ferdi mau berbagi makanan ke orang-orang di pinggir jalan. Diiringi oleh Unmesh. Oh ya, oke. Jahat banget. Pas abis dapat makanan dari Igun, Wendy dan Ayu menutup warungnya. Ternyata Wendy dan Ayu adalah pemilik warung makan. Ayu dan Wendy kita yang punya Ayu, ini. kenapa menerima makanan pemberiannya? Yuk. Yuk. Oke. Kita yang punya gimana sih? Iya, dia nggak nyangka kalau kita yang punya warung. Tuhanku, Iya, Tuhanku cinta. Iya. Kita kasih dulu baru ada soundtrack ya. Kasih dulu. Ayo. Abang. Abang. Ya. Mungkin ini dia tadinya orang ada terus bangkrut, kesian. Kita kasih aja yuk. Kasih makanan ya. Plesetin buat yang Mbak, makanannya, Mas. Makan ya. Makan ya. Makasih Mas. Selamat. Yuk bang. Bang jangan nangis. tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah. Senyumlah, syukuri hidupmu. Yang punya warung ternyata ya. Begitu lama Agus pun datang. Datang ya. Ada yang lain loh. Agus Sunandar anak tebet ada juga.